Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Siti Badiroh. Saya mahasiswa baru di Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Trunojoyo Madura. Saya berasal dari Tuban, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sedikit cerita tentang Jenderal Basuki Rahmat. Basuki Rahmat merupakan Jenderal Nasional Tentara Indonesia yang menjadi saksi penandatanganan Super Semar. Ia pun dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Sejak Kabinet pertama Soeharto, periode Maret 1966 sampai 1968. Basuki Rahmat lahir pada 4 November 1921 di Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ayahnya bernama Raden Sudarsono Sumodiharjo, adalah seorang asisten residen atau wedana. Dan sang ibu yang bernama Suratni. Saat berusia 7 tahun, Basuki memulai pendidikannya di sekolah dasar. Pada tahun 1932, saat sang ayahnya meninggal, pendidikan Basuki pun harus terhenti. Ia kemudian dikirim untuk tinggal bersama pamannya. Basuki melanjutkan pendidikannya sampai tingkat sekolah menengah pertama. Ia lanjut ke SMA Yogyakarta Muhammadiyah dan lulus pada tahun 1942, bersamaan dengan mulainya Jepang menduduki Indonesia. Pada tahun 1943, Basuki mulai bergabung dalam Pembela Tanah Air atau yang biasa disebut dengan PETA. PETA adalah organisasi militer buatan Jepang. Nah, di organisasi PETA, Basuki diangkat menjadi Komandan Kompi. Selanjutnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, saat diproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Basuki bersama pemuda lain bergabung untuk membentuk Tentara Angkatan Darat Indonesia. Mereka pun membentuk Tentara Keamanan Rakyat pada tanggal 5 Oktober 1945. Masih di bulan yang sama, Basuki ditugaskan dalam TKR di Kota Ngawi, Jawa Timur. Pada masa penugasan ini, Basuki menjabat beberapa posisi. Komandan Batalion di Ngawi 1945 sampai 1946, Komandan Batalion di Ronggolawe 1946 sampai 1950, Kepala Staf Panglima Tentara dan Teritorium 5 Brawijaya 1953 sampai 1956. Pejabat Panglima Daerah Militer 5 Brawijaya tahun 1956. Lalu pada September 1956, Basuki dipindahkan ke Melbourne, Australia. Di sana, Basuki bertugas sebagai atase militer di Kedutaan Besar Republik Indonesia. 3 tahun berselang, November 1959, Basuki kembali ke tanah air. Setelah kembali ke Indonesia, ia menjabat sebagai asisten 4 logistik di bawah Kepala Staf Angkatan Darat Abdul Haris Nasution. Pada 30 September 1965, terdapat sebuah kelompok yang menyebut diri mereka sebagai Gerakan 30 September. Kemudian, pada 1 Oktober 1965, Basuki dihubungi oleh Markas Besar Angkatan Darat. Ia diberi kabar perihal penculikan para jenderal. Mendengar hal ini, Basuki bersama rekannya berkendara di sekitar kota untuk melihat apa yang sedang terjadi. Pada saat sedang mengemudi, Basuki melihat pasukan dari Jawa Timur, Batalion 530, sedang menjaga istana kepresidenan tanpa memakai identitas apapun. Setelah kembali ke markas, ia mendapati Panglima Kostrat Mayor Jenderal Soeharto sudah memutuskan untuk mengambil alih kepemimpinan Angkatan Darat. Dari Soeharto inilah Basuki tahu bahwa Gerakan 30 September sudah menggunakan pasukan dari Batalion 530 untuk menduduki tempat-tempat strategis di Jakarta. Soeharto pun meminta Basuki untuk bertemu dengan pasukan tersebut. Basuki diminta untuk bernegosiasi kepada mereka agar bersedia menyerahkan diri sebelum pukul 6 atau Soeharto akan menindak pasukan tersebut. Basuki pun mengikuti perintah Soeharto. Ia berhasil melakukan negosiasi dengan pasukan Batalion 530, sehingga pada pukul 6, pasukan Batalion 530 menyerahkan diri ke Kostrat. Basuki diangkat menjadi Menteri Pasukan Veteran. Dalam jabatan ini, ia bertugas untuk memastikan kekhawatiran para veteran akan ditangani, mengingat saat itu kondisi ekonomi sudah memburuk. Pada 11 Maret 1966, Basuki mendatangi rapat kabinet di Istana Kepresidenan.
Di tengah pertemuan, Soekarno mendapat catatan dari komando pengawalnya. Setelah menerima catatan tersebut, Soekarno tiba-tiba keluar dari ruangan. Begitu rapat selesai, Basuki bersama Menteri Perindustrian Muhammad Yusuf keluar dari ruangan dan bertemu dengan Amir Mahmud, Komandan Kodam 5 Jaya. Basuki pun mendapat info bahwa Soekarno telah berangkat ke Bogor menggunakan helikopter karena situasinya tidak aman di Jakarta. Mendengar kabar tersebut, Basuki, Yusuf, dan Amir meminta izin kepada Soeharto, Panglima Angkatan Darat, untuk menyusul Soekarno ke Bogor agar bisa memberi dukungan moral kepadanya. Ia juga menitipkan pesan melalui Basuki untuk disampaikan kepada Soekarno bahwa ia sudah siap untuk memulihkan keamanan apabila ia diberikan kepercayaan tersebut. Setibanya di Bogor, Soekarno mengadakan diskusi bersama ketiga jenderal tersebut. Soekarno mengatakan bahwa ia mampu mengendalikan situasi pada saat itu yang sedang genting. Basuki dan Yusuf pun hanya terdiam, sedangkan Amir mengusulkan agar Soekarno memberikan kepercayaannya pada Soeharto untuk memulihkan keamanan. Setelah perbincangan dibubarkan, Soekarno mulai menyusun surat keputusan Presiden. Surat keputusan Presiden itu kemudian disebut dengan Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Di depan Basuki, Yusuf, dan Amir, Soekarno pun menandatangani surat tersebut. Soekarno pun mempercayakan surat tersebut pada Basuki agar diberikan kepada Soeharto. Malam harinya, ketiga jenderal ini pergi ke markas Kostrad. Kemudian Basuki pun menyerahkan surat tersebut kepada Soeharto. Tujuan Super Semar yaitu 1. Pembubaran PKI beserta ormasnya dan menyatakannya sebagai partai terlarang. 2. Penangkapan 15 menteri yang terlibat ataupun mendukung G30S. 3. Pemurnian MPRS dan lembaga negara lainnya dari unsur PKI dan menempatkan peranan lembaga itu sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, Basuki Rahmat meninggal pada 8 Januari 1969 dan beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Atas jasanya kepada negara, Basuki Rahmat pun diberi gelar Pahlawan Nasional pada 9 Januari 1969. Nah, itu tadi cerita dari Jenderal Basuki Rahmat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam cerita tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!